Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema keluarga yang berhikmat, dengan judul renungan, kemuliaannya perhatian kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 18, terutama pada ayat yang pertama sampai dengan ketiga, 8 sampai dengan 15, 30 sampai dengan 31 dan 46. Dengan ayat utama pada 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Namun disarankan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat membaca keseluruhan pasal dari Mazmur 18. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami masih boleh dapat mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat 8 sampai dengan 15. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Berikut dari ayat 30 sampai dengan 31. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Berikut dari ayat 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Israel dikalahkan oleh Filistin dalam 1 Samuel 4, sebagian besar orang akan menyimpulkan bahwa bangsa itu sedang mengalami bencana militer. Ribuan tentara tewas, Hofni dan Pinehas meninggal, Eli meninggal, tabut Allah dirampas. Seluruh peristiwa itu tampak sebagai rangkaian kekalahan
yang menghancurkan bangsa Israel. Namun kekalahan Israel bukanlah masalah utama pada pasal ini. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus terlebih dahulu memahami siapa Allah yang sedang berhadapan dengan Israel. Di dalam Mazmur 18 ayat 8 sampai dengan 15 digambarkan bahwa Allah dengan bumi berguncang, dasar gunung gemetar, langit diturunkan, Tuhan mengguntur dari surga. Daud sedang menggambarkan Allah yang memerintah atas seluruh ciptaan. Tidak ada bagian alam semesta yang berada di luar otoritasnya. Tidak ada bangsa yang mampu melawan kehendaknya. Tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan keputusannya. Tetapi jika Allah tidak mungkin dikalahkan, mengapa Israel kalah? Jika Allah memerintah atas seluruh bumi, mengapa tabut dirampas? Jika Allah begitu mulia sehingga seluruh ciptaan gemetar di hadapannya, bagaimana mungkin Filistin memperoleh kemenangan? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Mazmur 18. Dikatakan dalam ayat yang ke-31, adapun Allah jalannya sempurna. Daud tidak mengatakan bahwa jalan Allah sempurna hanya karena ketika ia menyelamatkan. Ia tidak mengatakan bahwa jalan Allah sempurna hanya ketika umatnya menang. Ia mengatakan bahwa jalan Allah sempurna. Artinya seluruh tindakan Allah sempurna. Keselamatannya sempurna, pemerintahannya sempurna, penghakimannya juga sempurna. Karena itu kekalahan Israel tidak boleh dipandang sebagai kegagalan Allah. Justru sebaliknya, kekalahan itu terjadi karena Allah sedang bertindak menurut jalannya yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah letak kesalahan Israel. Mereka membawa tabut ke medan perang dan mengharapkan kemenangan. Mereka memperlakukan tabut itu sebagai jaminan keberhasilan. Mereka ingin menikmati perlindungan Allah tanpa hidup di bawah kekudusan Allah. Mereka mengandalkan simbol kehadiran Allah sambil mengabaikan Allah yang diwakili oleh simbol tersebut. Rumah Eli merupakan gambaran dari keadaan rohani bangsa itu. Hofni dan Pinehas mencemarkan jabatan imam. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka dan meremehkan ibadah kepada Tuhan. Eli mengetahui dosa tersebut, tetapi gagal menjalankan disiplin yang seharusnya. Dosa tidak lagi dianggap serius. Kekudusan Allah tidak lagi dihormati. Namun, bangsa itu tetap berharap bahwa tabut akan menjamin kemenangan mereka. Karena itu persoalan utama Israel bukanlah Filistin. Persoalan Israel adalah Allah yang kudus sedang berhadapan dengan dosa umatnya. Musuh terbesar Israel bukan pasukan yang berada di luar perkemahan. Musuh terbesar Israel adalah pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Di titik inilah kisah istri Pinehas menjadi sangat penting. Ketika berita kekalahan itu sampai kepadanya, ia sedang menghadapi penderitaan yang sangat pribadi. Suaminya, mertuanya meninggal. Bangsanya kalah. Ia sendiri sedang menghadapi kematian. Secara manusiawi, seluruh perhatiannya dapat diarahkan kepada kehancuran keluarganya. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang lain. Menjelang kematiannya, ia menamai anaknya Ikabod dan berkata, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Perhatikan apa yang tidak ia katakan. Ia tidak berkata bahwa tragedi terbesar adalah kematian Pinehas. Ia tidak berkata bahwa tragedi terbesar adalah kematian Eli atau kekalahan perang, atau masa depan keluarganya yang hancur. Semua itu memang tragis. Namun bagi istri Pinehas, semua itu bukan persoalan yang utama. Yang keluar dari mulutnya adalah telah lenyap kemuliaan dari Israel. Pernyataan itu bukan sekedar ratapan. Pernyataan itu adalah penafsiran teologis atas seluruh peristiwa yang sedang terjadi. Ia memahami bahwa kematian para pemimpin, kekalahan perang, dan perampasan tabut hanyalah gejala. Akar persoalannya terletak pada hubungan Israel dengan Allah. Allah sedang menghukum umat yang telah meremehkan kekudusannya. Allah sedang menarik manifestasi kehadirannya
dari tengah bangsa yang tidak lagi menghormatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah letak hikmat istri Pinehas. Ia tidak menafsirkan peristiwa berdasarkan apa yang hilang dari dirinya, melainkan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya. Ketika orang lain melihat kekalahan, dia melihat penghakiman Allah. Ketika orang lain melihat kematian, ia melihat kekudusan Allah. Ketika orang lain melihat penderitaan manusia, ia melihat kemuliaan Allah yang sedang ditarik dari tengah umatnya. Maka di dalam Mazmur 18 kita dapat melihat bahwa Mazmur ini berakhir dengan pengakuan Daud. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Daud sampai pada kesimpulan bahwa tujuan akhir dari seluruh karya Allah adalah kemuliaannya. Keselamatan, penghakiman, dan pemerintahan Allah mengarah kepada kemuliaan Allah. Karena itu Daud dan istri Pinehas bertemu pada satu titik yang sama. Daud memuliakan Allah karena kemuliaannya dinyatakan. Istri Pinehas meratap karena kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Keduanya memahami bahwa perkara terbesar dalam kehidupan umat Tuhan bukan kemenangan, bukan keberhasilan, atau keamanan. Perkara terbesar adalah kemuliaan Allah. Inilah hikmat yang harus dimiliki setiap keluarga orang percaya. Manusia cenderung menilai hidup berdasarkan apa yang diterima atau diambil darinya. Namun keluarga yang berhikmat belajar menilai hidup berdasarkan satu pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah kemuliaan Allah masih menjadi perhatian utama mereka? Sebab tidak ada kehilangan yang lebih besar daripada hilangnya perhatian terhadap kemuliaan Allah. Dan tidak ada hikmat yang lebih tinggi daripada menjadikan kemuliaannya sebagai perhatian utama hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini. Yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak memusingkan hal-hal lain, tidak menaruh perhatian kami kepada begitu banyak hal, sampai kami juga bahkan menghilangkan perhatian kami kepada Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang terus membimbing kami, Roh-Mu yang membimbing kami, untuk kami boleh mengarahkan perhatian kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.